Alhamdulillah, hari ini kita diberikan satu tema yang untuk dibahas tentang apakah perlu untuk bermadhab. Apakah perlu untuk bermadhab? Baik, kita akan coba kaji dulu, membiasakan mengkaji sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Jadi jangan sampai kita belajar mengkaji sesuatu, tapi ternyata kajian itu tidak diinginkan oleh Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai bahasan kita keluarkan dulu bagaimana kajian yang diinginkan oleh Al-Quran. Dari manhaj inilah kemudian baru kita terapkan pada tema yang kita bahas di kesempatan malam ini. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Kita belum tersambung ya. Baik. 1 Quran surah 9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Baik, perhatikan, fokus sebentar ya. Nanti kalau Anda belajar dengan siapapun, dengan ustadz manapun, termasuk nanti dalam ta'lim manapun, sifat ini yang terbaik menurut Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang-orang beriman itu sibuk berjuang semuanya. Kalau zaman Nabi, berjuang yang dimaksudkan jihad fisik. Saat jihad fisik itu tidak ada, maka semua perjuangan yang dilakukan karena Allah. Antum yang mencari nafkah karena Allah, ibu yang merawat anaknya di rumah tangga karena Allah, itu termasuk bagian dari jihad kehidupannya. Tapi perhatikan, di antara semua orang yang sibuk ini kata Quran, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Perhatikan kalimatnya, لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Hendaklah ada di antara sekian orang beriman yang sibuk itu, kata Quran, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk belajar memahami tuntunan agamanya. Ya. Allah ingin menyampaikan dalam kalimat di ayat ini, hei, sesibuk apa sih Anda? Ya. Sekeras apa pekerjaan Anda? Sesibuk apa pekerjaan yang Anda kerjakan? Masa tidak ada waktu dalam sepekan 168 jam untuk belajar? Di balik kesibukan yang Anda pernah kerjakan itu, coba luangkan waktu untuk belajar memahami tuntunan agama. Yang paling menarik, kalimat belajarnya di ayat ini diungkapkan dengan kata tafaqquh, dari kata fikih. Fokus. Diungkapkan dengan kata tafaqquh dari kata fikih yang berarti paham. Mengerti. Ya, tolong garis bawah ya. Quran menginginkan kita saat belajar agama, dengan siapapun Anda mengaji, maka semua pelajaran yang kita pelajari, kata Al-Quran, pastikan kita paham apa yang kita kaji itu. Pastikan kita mengerti apa yang kita pelajari itu. Sehingga sebelum kita mengamalkan materi-materi yang akan kita tuangkan dalam bentuk ibadah, kita sudah paham dan mengerti apa yang akan kita lakukan. Saya beri contoh ya, mohon izin sebentar ini. Ada sindiran halus dalam Al-Quran. Ada sindiran halus tapi tajam isinya. Bahkan orang yang sholat pun pada umumnya tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silahkan antum cek sampai terakhir barusan sholat. Dari sekian ribu rakaat ya, ruku dan sujud yang Anda kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita tidak memahami apa yang kita lakukan? Karena itulah pesan dari Al-Quran, ketika Anda ingin belajar sesuatu, pahami dulu apa yang akan kita pelajari. Setelah paham, baru kita amalkan. Pemahaman itu akan menunjukkan pada pelajaran yang baik dan ibadah yang baik. Anda salah belajar, bisa keliru dalam ibadah ini. Jelas di sini? Baik. Saya turunkan hadisnya sebentar, baru kemudian kita bahas materinya. Al-Bukhari, nomor hadis 71. Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Contohnya nomor hadis 751, 757. Hadis Muslim nomor hadis 397, babnya babul musi fis shalah. Perhatikan, saya bacakan hadisnya. Hadis yang pertama nomor hadis 71. Lihat kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk berubah menjadi orang baik, apakah dia laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kalau sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi baik, lihat kalimatnya, yufaqqihhu fid din.
maka ia akan dibimbing oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk mau belajar, untuk memahami ajaran agamanya. Jadi teman-teman, ketika ada seseorang ingin belajar, kata Nabi tidak cukup belajar saja, tidak cukup sekedar mendengar saja. Taklim yang baik itu adalah taklim yang ketika disampaikan Anda mengerti tentang urusan agama Anda. Sekarang perhatikan, ada seorang sahabat hidup di masa Nabi, melakukan ibadah tapi tidak didasari dengan dasar belajar yang benar, tidak paham tentang ibadahnya. Ya. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di Sahih Muslim nomor hadis 397. Perhatikan kalimatnya. Qila bima ma'na jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi. Kemudian orang ini masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shimala, maka tatkala orang ini salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi langsung berkata kepada orang ini. Teman-teman, perhatikan kalimatnya. Orang ini masuk ke Masjid Nabi, salat di samping Nabi, begitu selesai kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silahkan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal orang ini telah salam. Fa'ada salatahu 3 marat, maka dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi tetap mengulang kalimat serupa 3 kali berturut-turut. Shalli fa innaka lam tusalli. Hei, Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Faqala, maka orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Orang ini salat dari mulai takbir sampai dengan salam karena cara belajarnya tidak baik, tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kata Nabi, "Kamu belum salat, ulangi salatnya." Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi, tolong ajarkan saya." Perhatikan, maka kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah," kalau salat kamu ingin sempurna baik, asbighul wudu, sempurnakan wudunya, begini caranya. Thumma istaqbilil qiblah, lalu menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Kemudian mulai bertakbir sampai dengan salamnya. Saat selesai menuntaskan kalimatnya itu dan mengajarkannya, beliau kemudian berkata, tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 651. Perhatikan kalimatnya. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat ini. Pahami dulu cara saya salat, mengerti dulu bacaan dan perilakunya, setelah itu praktekkan. Salat seperti ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, dari ajaran-ajaran ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa setiap kita akan mengkaji sesuatu, usahakan paham betul apa yang kita pelajari dan benar sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kemudian, ya ini kaidah penting, Imam Muslim membuat satu bab di dalam kitab sahihnya. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah. Ini pertama saya ke Bali ya, alhamdulillah. Saya datang sendiri ya, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Antum tenang aja ya. Baik. Perhatikan. Kalau antum punya rezeki, beli kitab Sahih Muslim. Ada 7 jilid dengan syarah Imam An-Nawawi. Maaf, 9 jilid dengan syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau ada cetakan tahun 2002, terbitan Darul Hadis, warnanya biru dongker ya. Saya beli di Kairo dulu tahun 2006, 26 Juli 2006 di Husainiyat. Harganya masih 450.000. Teman-teman, lihat kalimatnya. Dari ayat Quran tadi, dari paparan hadis tadi, sekarang perhatikan. Imam Muslim membuat bab khusus petunjuk ta'lim dari Nabi. Kata beliau, babul isnadi minad din. Bab al-isnad minad din. Bab pembahasan al-isnad, belajar tuntunan agama yang riwayatnya sampai ke Nabi itu. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang salat, lihat bagaimana runtutannya dari orang-orang yang pernah belajar sampai ke Nabi. Itu disebut dengan isnad. Antum ingin menafsirkan Quran, memahami Quran, lihat dari orang-orang yang pernah menyampaikan isi Quran sampai dengan ke Nabi. Antum belajar misalnya ingin materi tentang manhaj, madhab, lihat dari orang-orang yang pernah belajar sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minad dini
maka ini termasuk yang paling penting bagian dari agama kita. Kata Imam Muslim, kalau Anda salah belajarnya, maka akan berdampak salah pada pemahaman agamanya. Antum salah belajar tentang sholat, bisa salah sholatnya. Salah belajar tentang bacaan Quran, bisa keliru baca Qurannya. Karena itulah kemudian setiap materi kita yang akan kita bahas, mulai dari ta'lim di malam ini sampai dengan hari Ahad insyaallah nanti, kita akan coba setiap membahas materi-materi, kita coba pahami tentang judul yang kita buat. Yang kedua, kita akan lacak sumbernya sampai ke Nabi SAW. Jika ada dalil dalam Al-Quran, dalil dalam hadis, kita akan tampilkan itu dulu, baru kemudian kita jelaskan menurut pendapat para ulama. Sepakat sampai sini? Baik, alhamdulillah. Jelas insyaallah? Belum kita mulai materinya ya, baru kita terangkan. Kalau sudah jelas kita tutup, kita pulang ya. Baik. Sekarang kita mulai materi kita. Sudah ada tampilan insyaallah. Kalau bisa diperbesar lebih baik. Baik, yang kita bahas sekarang, haruskah aku bermadhab? Pertama, apa itu madhab? Itu dulu poinnya. Jangan-jangan dibahas banyak istilah tapi nggak ngerti istilah yang dimaksudkan. Sekarang ramai orang membicarakan istilah-istilah bahkan dalam agama, tapi istilahnya sendiri nggak paham gitu. Bahkan kemarin ramai pembahasan tentang Al-Maidah. Al-Maidah 51, Al-Maidah 51. Masya Allah, alhamdulillah, Allah hadirkan spirit Al-Maidah 51. Tapi uniknya semua orang bicara Al-Maidah 51. Reporter TV Al-Maidah 51. Tukang kaos Al-Maidah 51. Masya Allah, hampir semuanya. Dan uniknya, belum tentu yang bicara Al-Maidah 51 pun pernah melihat ayatnya. Ini yang paling menarik dia. Karena itu coba kita rujuk dulu, kita pelajari apa itu madhab, bagaimana pengertian madhab dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu penjelasan para ulama. Baik, kita turunkan dulu dalilnya. Kita mulai sebentar dari Quran yang belum ada di sini. Surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Dikabulkan di Quran surah kedua ayat 151. Kita buka dengan ini dulu ya. Baru nanti kita masuk ke bahasan Quran surah ke-3 ayat 31. Baik, kita mulai insyaallah. Dan mohon izin nanti diingatkan kalau sudah dekat ke Isya, mohon diberikan isyarat ya, supaya saya bisa berhenti lebih cepat untuk persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam telah selesai menuntaskan tugas dari Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan bangunan Ka'bah. Karena Ka'bah sebelum manusia pertama tiba di muka bumi itu sudah ada. Sudah ada. Bahasanya bentuknya pasif dalam Al-Quran. Ya, Quran surah ketiga Ali Imran itu dari ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun ya. Cuma nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar, kemudian bangunan Ka'bah atasnya tersapu, tersisa cuma pondasinya saja ya. Dari zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Adam ada kisaran 5-6 generasi. Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. 6 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun ya. Nah, tersapu bagian atasnya, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab, satu pondasi itu disebut dengan qa'idah. Qa'idah. Kalau pondasinya lebih daripada 2, ada 3, ada 4 lebih, maka dijamakkan menjadi qawaid. Qawaid. Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, pondasi Ka'bah ini yang ada 4 bagian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggikan kembali. Dalam bahasa Arab, tinggi disebut rafa, meninggikan yarfa. Maka diperintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam untuk meninggikan kembali bangunan pondasi Ka'bah ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Wa idh yarfa', dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kami perintahkan untuk meninggikan kembali qawa'id, pondasi-pondasi Ka'bah. Jelas di sini? Zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Nuh itu ada kisaran 6-7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, sampai 7 generasi. Nah, kesimpulannya poinnya, ketika beliau selesai meninggikan bangunan Ka'bah ini,
sudah baik kembali, kemudian berdoalah beliau di sisi Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Baik, apa doanya di antaranya? Quran surah kedua ayat 129. Ini poin yang mengantarkan nanti sampai ke kalimat madhab. Perhatikan kalimatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhum ma lam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perhatikan kalimatnya. Rabbana, ya Allah, ya Rabb, wab'ath fihim, mohon nanti utus seorang rasul. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, mohon utus nanti seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah, dari penduduk sekitaran Ka'bah. Saya mau tanya sebentar, mohon izin, siapa rasul yang dilahirkan di sekitaran Ka'bah? Tayyib. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail bukan lahir di Ka'bah. Nabi Ismail lahirnya di Palestina, di Kanaan. Kemudian dibawa ke dekat Ka'bah di Mekah, di Quran surah ke-14 ayat 37. Ya. Tayyib. Yang lahir di sekitaran Ka'bah cuma Nabi Muhammad SAW. Nanti saya tunjukkan posisi tempat beliau dilahirkan. Ya. Nah, teman-teman, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ketika beliau sudah meninggikan bangunan Ka'bah, itu sudah memohon kepada Allah supaya nanti diutus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Bayangkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya risalah Rasul yang terakhir ini, 30 generasi sebelum dilahirkan sudah didoakan supaya hadir di muka bumi ini. Hanya Nabi Muhammad SAW yang bahkan sebelum kelahirannya sudah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan dimohonkan kepada Allah agar dilahirkan membawa risalah. Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim itu 30 generasi. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi dari Muhammad SAW sampai ke Nabi Ibrahim. Belum lahir nabinya, beliau sudah berdoa. Apa tugasnya? Langsung dirincikan kepada Allah. Satu, ini poin nanti yang ada kaitannya dengan mazhab. Ya Allah, mohon tidak hanya diutus tapi berikan tugas kepada Rasul ini, yatslu alaihim ayatika. Satu, menyampaikan wahyu, ayat-ayatmu. Ayat. Dua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi Al-Quran, isi wahyu. Jadi tugas Nabi tidak hanya menyampaikan wahyu. Ada perintah misal salat, wa aqimus salah, Al-Baqarah 43. Tidak cukup sampai sini. Tapi Nabi ditugaskan bagaimana mengajarkan isi salat itu. Dua, mengajarkan isi wahyu. Ketiga, wal hikmah, mengajarkan esensinya, hikmahnya. Kenapa takbir mengangkat seperti ini? Kenapa sejajar dengan bahu? Kenapa sejajar dengan daun telinga? Kenapa yang kanan menutup punggung yang kiri? Kenapa ada dua cara? Kemudian ada yang digenggam, ada yang cukup begini saja. Dan semua ada keterangannya dari Nabi. Ingat betul ini ya. Semua bacaan solat dan gerakan solat yang kita contohkan itu, ya dapat dari Nabi SAW, ternyata bukan gerakan dan bacaan biasa. Semua ada maknanya. Dan diajarkan oleh Nabi SAW. Dan yang keempat, hikmah, wa yuzakkihim. Saya ulang, wa yuzakkihim, dan membimbing umatnya supaya bisa memperbaiki kondisi jiwanya, menyucikan hati umatnya. Saat kemudian 30 generasi setelahnya berdoa memohon 4 hal ini, ya, secara singkat dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab di Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Perhatikan kalimatnya. Bismillah. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah jawab, kami utus seorang rasul di kalangan kalian. Yatlu alaikum ayatina, membawa tugas menyampaikan ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, membimbing kalian supaya menyucikan jiwa kalian. Wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan kandungan kitab Al-Quran. Wal hikmah,
Dan esensinya, bahkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, diberikan bonus yang kelima, mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Teman-teman sekalian, saat Nabi Muhammad SAW diutus, turun ayat ini menyampaikan risalah kerasulan beliau, maka turunlah kemudian perintah dari Al-Quran sesuai dengan misi-misi ini. Yang empat inilah kemudian diistilahkan oleh Al-Quran dengan istilah terdapat di Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Saya agak cepat sedikit. Perhatikan, Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, mohon nanti utus seorang Rasul membacakan ayat-ayatmu. Turun jawaban di Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Satu. Bukankah dalam Quran isinya banyak ayat? Al-Baqarah ada 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Isi Quran disebut dengan ayat. Bukan cuma menyampaikan ayat, tapi ayatnya dihimpun dalam bentuk kitab yang luar biasa, Al-Quran. Ada Nabi berdoa, ya Allah, utus seorang Rasul membawa ayat. Kata Allah, tidak cukup dengan ayat, saya berikan Qurannya yang menghimpun banyak ayat dalam kehidupan. Quran. Pelan-pelan. Yang kedua, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan isi Al-Quran. Maka ketika nabinya turun, ditugaskan oleh Allah, setiap disampaikan ayat, ajarkan Muhammad, ajarkan Muhammad. Pengajaran yang bersumber dari Nabi itu diistilahkan dengan hadis. Itu disebut juga dengan sunnah. Fokus. Nah, di sini kita mulai inti bahasan kita. Saya agak lambatkan sedikit. Dengan turunnya ayat ini, plus turunnya Quran, serta tugas Nabi untuk menyampaikannya, maka diistilahkan oleh para ulama, dimulailah tugas Nabi untuk membimbing umatnya berdasarkan pada keterangan Al-Quran dan penjelasan beliau yang disebut dengan hadis atau sunnah itu. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Nabi pada generasi pertama di kalangan para sahabat yang kurang lebih berjumlah 40 orang. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang saya hapus dulu, nanti saya turunkan jabarannya. Sekarang perhatikan. Saya tanya sebentar ya, supaya nyambung dulu kajian kita. Allah turunkan apa kepada Nabi? Al-Quran. Taib. Kemudian dijelaskan oleh Nabi menjadi apa? Hadis, bentuknya sunnah, kan? Jadi kalau turun ayat, contoh, misal Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada orang-orang yang yakin dengan Allah kemudian menyempurnakan salat. Ayatnya turun. Lalu Nabi mengajarkan ini sunnahnya. Begini cara salatnya dari mulai takbir sampai dengan salam. Maka itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kalangan para sahabatnya. Nah, sekarang saat Allah sudah menyampaikan dan menugaskan Nabi, apa kewajiban kita selaku umatnya? Maka turunlah Quran surah ke-59 ayat ke-7. Kita runtutkan dulu baru ketemu nanti sampai istilah madhab ya. Posisi paling kanan di pertengahan ya. Lihat kalimatnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Wa ma atakumur rasulu, dan setiap hal, segala menggunakan ma di sini ya. Menunjuk kepada makna yang sangat luas. Wa ma, dan apapun yang pernah dibawa atakumur rasul oleh rasul ya. Jadi Nabi misalnya menyampaikan ayat, mengajarkan satu petunjuk, apapun itu ya. Bukan cuma, mohon maaf ya, tidak hanya salatnya, bukan cuma bacaan Qurannya. Misal Nabi pernah mengajarkan cara makan, cara duduk yang baik, cara minum yang baik, semua yang datang dari Nabi ya, kata Allah, fakhudhu, cepat ambil. Fakhudhu, cepat ambil. Masya Allah. Seakan-akan kalau kalimat bebasnya, hei manusia, ini setelah saya tunjukkan seorang rasul, saya tetapkan, saya pilih dia untuk membimbing kalian supaya bagus ibadahnya, baik aktivitasnya, mudah kehidupannya. Maka ketika dia membawa apapun dalam kehidupan, cepat kamu ambil. Jelas di sini? Tayyib. Dan yang paling menarik, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang bisa mengambil petunjuk Nabi dalam kehidupannya, maka langsung dijamin oleh Al-Quran. Setiap hidup yang akan dia jalani, Allah akan pastikan mudah kehidupannya. Lihat kalimatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan Anda mengambil petunjuk dari Nabi ini, mengikuti tuntunan Al-Quran,
mengikuti tuntunan hadis dan sunnah, kata Allah, tidak lain supaya kami menginginkan hidup kalian mudah. Jadi kalau ada seseorang yang sulit hidupnya, maaf, yang salah bukan Allah. Yang salah orang ini tidak mengikuti Nabi karena tidak belajar dari Quran dan tuntunan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Taib. Nah, nanti saya akan coba bacakan cepat setelah Isya, ya, bagaimana semua isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas ternyata berisi semua aktivitas kehidupan kita. Jadi semua petunjuknya ada di situ. Ya. Dari mulai Anda sebelum lahir sampai dengan meninggal dunia ada semua di situ. Dan indahnya Nabi mengajarkan detil semua petunjuk itu dalam aspek kehidupan beliau. Ya. Nanti kita akan lihat seperti apa dan bagaimana sahabat menyikapi itu. Dan kita akan tunjukkan bagannya seperti apa petunjuk Nabi sampai muncul kata madhab sampai ke zaman kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwas sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba lanjutkan dan kita akan fokus pada materi kita saja untuk malam ini karena waktu kita sangat terbatas. Baik, dari paparan tadi kita dapatkan kesimpulan bahwa pertama, Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah demi membimbing umatnya supaya mudah menjalani aktivitas. Saking pentingnya risalah Nabi ini, sampai-sampai 30 generasi sebelum kelahiran dia sudah didoakan oleh dua orang Nabi dan Rasul sekaligus. Nah, tugas Nabi ini yang penting kita pahami. Ketika Allah menugaskan Nabi untuk menyampaikan risalah, tujuan utamanya, ya, Nabi tidak punya kepentingan. Allah tidak punya kepentingan, tapi supaya memudahkan seluruh aktivitas umatnya, hamba-hamba Allah, supaya mudah dalam menjalani aktivitas kehidupan. Karena itulah ketika diturunkan Al-Quran, tujuan Quran diturunkan bukan supaya sekedar dibaca, tapi isinya bisa dipahami. Karena semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ternyata berisi semua petunjuk kehidupan kita. Saya mau bacakan cepat dan Anda tidak perlu tuliskan ya, karena barangkali ini akan terlampau cepat saya bacakan karena keterbatasan waktu kita. Perhatikan misalnya, dari sebelum lahir sampai kita meninggal, itu semua petunjuk hidup ada di situ. Sebelum kita dilahirkan, bagaimana dalam kandungan supaya kandungannya nyaman, persalinannya lancar, diharapkan terlahir anak yang saleh. Quran surah 7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana kondisi ASI-nya supaya mengalir lancar sampai usia 2 tahunnya. Anda yang laki-laki tidak sibuk mencari kecukupan istri dan anak yang baru dilahirkan. Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai menjelang dewasa, mulai dia belajar. Bagaimana supaya cara belajarnya cepat menangkap pelajaran, mudah dipahami dan mudah untuk diamalkan. Quran surah 9 ayat 122. Kalau dia naik lagi kemudian, bagaimana cara mendapatkan prestasi di tempat dia belajar, diangkat derajatnya oleh Allah termasuk imannya. Quran surah 58 ayat ke-11. Dia mulai bergaul lagi, lebih tinggi lagi, berjumpa dengan kawan-kawannya. Sebagaimana supaya dia bergaul tidak terpengaruh pergaulan-pergaulan yang buruk misalnya. Bagaimana cara bertaarufnya? Quran surah 49 ayat ke-13. Lalu kalau ada orang tertarik benar mau melamar, bagaimana cara prosesnya? Quran surah keempat ayat keempat. Terjadi pernikahan di Quran surah 30 ayat ke-21. Baru mulai menikah, bagaimana membagi tugas supaya tidak gamang kehidupan rumah tangga suami dengan istri. Apa tugas pokok suami, apa tugas pokok istri? Quran surah keempat ayat ke-34. Lalu suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara mencari nafkah yang baiknya? Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Kalau Anda baru bergerak, rezekinya langsung datang. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum bergerak, bahkan rezekinya sudah menanti Anda. Quran surah ke-7 ayat 96. Saat Anda mencari nafkah, istri merawat rumah tangga di rumah, itu tidak mudah. Kadang-kadang anak rewel bahkan mengatakan, bagaimana cara membimbingnya? Quran surah ke-17 ayat ke-23. Anda yang kerja dengan istri yang di rumah tangga, kadang-kadang lelah, ada sedikit rasa capek, bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau ada orang di tempat penyakit sampai dokter mengatakan ini mustahil nih, gak ada obatnya, gak akan sembuh. Gak ada yang mustahil bagi Allah, karena kesembuhan ada di tangan Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Anda bekerja kadang-kadang tidak mudah. Ada yang iri dengan Anda, ingin menyungkurkan, menyingkirkan, menyudutkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Bahkan ada yang mengancam, membuat dada Anda sesak, gelap mata dalam berjalan. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Teman-teman, ketika Anda mulai mendapatkan rezeki lebih, ingin bersyukur, bagaimana caranya? Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya itu. Lalu ketika Anda ditimpa masalah, bagaimana cara mendeteksinya? Dari ujian yang ringan, menengah sampai ujian
ujian yang berat. Quran surah kedua ayat 214. Menghadapinya di Quran surah ketiga ayat 142. Bersabarnya di Quran surah kedua ayat 157-nya. Sampai Anda merajut rumah tangga, sampai telah semakin sepuh, usia 40 tahun, orang tua masih ada. Bagaimana cara berbaktinya? Anda belum bisa membalasnya, tapi setidaknya bisa mendoakannya di Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Sampai semakin sepuh lagi, Anda berkata, ya Allah, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Tidak, kamu pasti akan meninggal, maut akan datang. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang datang membawa maut, ya Allah? Quran surah ke-32 ayat ke-11 disebut dengan malaikatul maut. Bagaimana cara meninggalnya, ya Allah? Ada yang enak, tenang, panggilannya indah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, saya sudah belajar situasi di alam dunia. Bagaimana situasi malam pertama di alam kubur? Saya ingin kenal sebelum saya masuk ke dalamnya. Ada yang enak, silahkan perbanyak amal saleh. Hasilnya Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Tapi kalau kamu banyak amal salahnya, nggak peduli dengan akhirat, maka kami akan tampakkan neraka di alam kubur itu dari pagi sampai dengan petangnya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan ayat 47-nya. Ya Allah, bagaimana suasana hisab? Gak usah dipikirin, banyak aja beramal saleh. Nanti kamu akan masuk surga. Bahkan di hisabnya kamu bisa melihat Allah tanpa sekat sama sekali. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Masuk surga bisa langsung masuk surga tanpa hisab, bahkan Quran surah kedua ayat 25. Tapi kalau amal salah kamu banyak, tidak banyak mendengar kebaikan-kebaikan, berpeluang kamu masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, kalau saya mau masuk surga, surganya seperti apa gambarannya? Surga itu indah, tingkatannya banyak. Ada yang sesurga dengan Nabi, setempat dengan Nabi, ikuti amalan Nabi, ikuti sunnahnya. Quran surah ketiga ayat 31. Ikuti seluruhnya, jangan dipisah-pisah. Quran surah 59 ayat ke-7. Mulai dari yang paling kamu mampu. Quran surah 33 ayat 21. Surga tingkat kedua di taman surga, diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, keindahannya tak terlukiskan. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada surga seluas langit dan bumi, Masya Allah, terbentang luas. Quran surah ketiga ayat 133. Amalannya di ayat 134-nya. Bahkan kalau Anda mendapatkan surga tertinggi Firdaus, ada di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ayat 11-nya. Semuanya ada. Ada semua. Dari mulai sebelum dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan semua ini? Disimpulkan kemudian ketika Quran diturunkan, hudan linnas di ujungnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan Anda mengambil petunjuk dari Quran ini, Anda yang akan bisnis, keluarkan ayat-ayat tentang bisnis. Anda di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang bimbingan rumah tangga. Sudah berapa tahun Anda menjadi ayah? Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat di Quran tentang menjadi ayah Qurani, istri Qurani, ibu Qurani? Anda keluarkan, itu yang diinginkan. Ketika Anda terapkan itu, kata Quran, hidupmu akan saya jamin, kata Allah, mudah semudah-mudahnya. Dan Allah tidak menghendaki umat manusia susah. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya karena tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran. Nah, petunjuk Quran ini tidak mutlak begitu dibaca kita bisa paham. Mesti lewat orang yang bisa memahamkan kita, karena kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Karena itulah ditunjuk Rasul untuk menyampaikan isi Al-Quran ini, dijabarkan lewat petunjuk sunnah. Karena itulah ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, maka dimintakan beliau untuk mengajarkan tuntunan Al-Quran dan prakteknya yang disebut dengan sunnah. Maka teman-teman bisa kita fokus. Diajarkanlah oleh beliau Al-Quran dan sunnah ini, petunjuk hidup ya, pada kalangan pertama dari kalangan para sahabat ya, yang hidup di masa beliau, melihat Nabi dan beriman sampai dengan mereka wafat. Itu yang disebut dengan sahabat ya. Pertama, belajar dengan Nabi ada 40 orang ya, di salah satu rumah seorang sahabat namanya Arqam bin Abi Arqam, usianya masih 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, kemudian mewakafkan rumahnya di dekat Bukit Safa untuk dijadikan taklim pertama Nabi SAW. Dan Masya Allah ya, itu tidak mudah datang ke tempat taklim Nabi, taruhannya kematian. Kalau diketahui ada seseorang datang mengobrol dengan Muhammad SAW, mengambil ajarannya bahkan masuk Islam, itu resikonya bukan cuma interogasi, tapi eksekusi. Mohon izin, pernah ada satu keluarga, Amr bin Yasir, masuk Islam, ketahuan, itu Allahu Akbar, ketahuan ikut ta'limnya Nabi, dibawa tiga-tiganya, diikat di tempat terbuka, lalu kemudian mulai bapaknya dilepaskan ikatannya, diganti dengan ikatan ke arah kuda. Tangan satu diikat ke kuda satu, tangan kiri diikat ke kuda yang lain, dua kaki diikat ke dua kuda yang berbeda, lalu disodorkan pedang ya, di kepala beliau, dikatakan irtad, irtad, murtad kamu, kembali lagi.
Maka dijawab oleh ayahnya Ammar, Ahad, Ahad. Allah yang Ahad, Ahad, tidak akan pernah saya murtad. Maka ditepuk punggung kuda itu keempat-empatnya dengan kencang. Berlarilah ke empat arah berbeda, putus dua tangan dan kakinya, dengan mengucapkan kalimat Ahad, Ahad, Ahad. Syahid. Ibunya Ammar melihat istrinya dalam keadaan sedang mengandung, dipaksa untuk melihat supaya jadi shock terapi di situ. Dilepaskan ikatannya, diikat kembali seperti tadi. Sekarang dihuluskan pedang ke perutnya. Irtaddiyanti, murtad kamu. Kata beliau, Ahad, Ahad, Ahad. Maaf, ditusuk kemudian perutnya, dikeluarkan janinnya sampai wafat sedemikian rupa. Dan Ammar dibiarkan melihat peristiwa itu dan tidak dieksekusi. Mereka mengira dengan melihat itu dia akan jadi gila dan jadi pelajaran pada orang-orang yang akan mengikuti Muhammad SAW. Dengan izin Allah, Ammar sehat sampai dengan meninggalnya dan tidak ada yang putus asa untuk mengikuti ta'limnya Nabi SAW. Di masa Nabi, sahabat mulia ini mau taklim saja, tempatnya luar biasa sempitnya, jalannya terancam, tertangkap diinterogasi, bisa dieksekusi, masih semangat mengikuti taklim Nabi SAW. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, ke surganya semakin lebih dekat, melihat Nabi, masih mau belajar dengan Nabi walaupun keadaannya sangat terbatas luar biasa. Antum bukan sahabat, tetangga Nabi juga bukan. Sampai malam ini surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, kurang apa lagi? Taklimnya berjalan dengan bagus, tempatnya enak, keadaannya nyaman, ustaznya datang sendiri, Masya Allah, nulis sendiri, ngapus sendiri, nerangkan sendiri, live juga. Dengan semua fasilitas ini antum masih belum mau belajar, masih difasilitasi apa lagi? Maka kita kembalikan. Maka Nabi mengajarkan pada para sahabatnya, umumnya mereka menghafal ajaran-ajaran Nabi SAW, jarang yang menulis. Mereka punya kekuatan untuk menghafal. Nah, ini yang mau saya terangkan, tolong fokus betul ya, karena waktu kita terbatas. Yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, isi Al-Quran dan praktek dalam sunnah Nabi itu memiliki dua sifat. Tolong pahami betul ini ya. Anda gagal paham pada persoalan ini, bisa masalah dalam prakteknya. Dan semua ulama sepakat dengan ini. Sahabat mengerjakan, tabi'in mengerjakan, ulama sepakat. Jadi kalau Anda beda, yang salah bukan ulama, Anda sendiri yang aneh. Jelas ya? Baik. Sifat pertama, ada yang sifatnya satu dalil, satu contoh. Jadi ketika Nabi mengajarkan pada para sahabat, turun ayat misal tentang salat, wa aqimus salat, tunaikan salat. Tayyib, dipraktikkan oleh Nabi misal. Ada yang cara pengajaran Nabi itu dalilnya cuma satu dalil. Dan contohnya, prakteknya hanya satu contoh. Misal, An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat tangan dalam salat, baik sejajar dengan bahu di sini, Al-Bukhari nomor hadis 715, ataupun sejajar dengan daun telinga, hadis Muslim nomor hadis 391, atau di An-Nasai 1101. Saat Anda mengangkat seperti ini, maka setelah itu dalilnya cuma satu, contohnya satu. An-Nasai nomor hadis 886. Perhatikan kalimatnya. Fawadha'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra. Maka segera letakkan telapak tangan yang kanan ke punggung yang kiri. Kalimatnya segera, langsung letakkan. Dan ketika Nabi mencontohkan, oleh Nabi dicontohkan, dalilnya satu, contohnya langsung satu. Angkat, langsung letakkan. Jelas? Telapak yang kanan menutup punggung yang kiri. Jadi begitu diangkat, langsung diletakkan. Dalilnya satu, contohnya satu. Kalau Anda menemukan yang seperti ini, dalilnya hanya satu, contohnya satu, itu tandanya semua umat Nabi Muhammad SAW itu dinilai bisa melakukannya sehingga tanpa perlu ada gerakan yang lain. Jadi kalau Anda menemukan satu dalil, satu contoh, itu tandanya semua umat Nabi dinilai bisa melakukannya sehingga tidak perlu mencari gerakan-gerakan lain sebagai alternatif. Karena itu, maaf, pada hal yang pertama ini kita tidak diperkenankan untuk mencari gerakan lain atau kreatif mencari cara yang lain. Nabi ngerjakan cuma itu saja, sahabat itu saja, tabiin itu saja. Anda bukan Nabi, bukan sahabat, bukan Nabi, ya, bukan tabiin misalnya mencari yang lain, itu agak aneh. Misal, begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar, kata Nabi cuma telapak kanan letakkan di kiri. Lalu Anda berpikir, ya Allah, selama ini kan saya yang kanan yang baik, kiri yang jelek. Gak enak sama Allah, masa dimulai dengan kiri dulu. Saya pengen mulai yang kanan dulu. Maka Anda takbir Allah, kanan masukkan, kiri begini, kemudian ikutan masukkan. Bisa. Baik ya, kadang-kadang ada yang kakinya naik sedikit ya, bisa. Baik. Saya tidak dalam posisi menyalahkan.
Karena agama berdasarkan dalil, ya. Tapi keterangan nabinya ternyata Nabi tidak mengatakan itu, tidak memberikan dalil dan tidak mencontohkan karena contohnya jelas. Kami punya koleksi hadis di rumah, ada 1235 kitab hadis. Saya coba cari itu untuk mencari dalil dari yang paling sahih sampai yang paling palsu, yang mutar gini. Jangankan di hadis sahih, di hadis palsu aja nggak ketemu, Pak. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena saking jelasnya dari Nabi. Jadi kalau antum sudah menemukan satu dalil, satu contoh, maka kita tidak perlu kreatif lagi untuk mencari yang lain. Jelas? Baik, takbir misalnya, begitu diucapkan, fayaqulu Allahu Akbar. Kalimatnya cuma Allahu Akbar, gak ada yang lain. Jelas sampai sini? Jadi tidak perlu Anda mengatakan misalnya Allahul Azim, Allahur Rahman, kan? Allahul Quddus. Tidak, satu kalimat, satu contoh, satu dalil. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Ingat, saya tidak menginginkan siapapun keluar dari masjid ini kecuali paham yang kita bahas. Jadi sebelum paham, pahami dulu, baru kita berpisah. Sepakat? Baik. Jadi kalaupun waktunya sudah habis, Anda belum paham, tinggal di sini. Saya pulang nggak apa-apa, deh. Anda paham. Baik. Satu. Dua, ini yang kita mesti garis bawahi. Ada yang dalilnya cukup beragam. Lebih daripada satu dalil. Lebih dari satu dalil. Dan contohnya beragam. Bukan hanya satu. Dalilnya bukan hanya satu, contohnya pun beragam. Masya Allah. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Kalau antum menemukan ajaran dari Rasulullah SAW, petunjuk langsung dari Nabi, Nabi tidak hanya mengajarkan satu cara dan dalilnya banyak. Itu artinya bukan ingin membuat antum berbeda dalam prakteknya, tapi memberi kesempatan kepada setiap umat untuk menunaikan sesuai dengan kemudahannya. Karena tidak semua umat bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Jadi kalau Anda menemukan dalil yang cukup banyak, contohnya beragam, itu tandanya umat Nabi Muhammad dinilai tidak bisa menunaikan dengan satu cara yang sama, diberikan alternatif supaya mudah dalam menunaikannya. Jelas di sini? Contoh. Kita mulai dengan yang bacaan. Hadis tentang bismillah dalam Al-Fatihah itu ada 70 hadis. Bukan cuma satu. Dari 70 hadis ini, ketika dilihat praktek Nabi SAW dalam mengucapkan bismillah dalam Al-Fatihah di salat, itu terbagi pada 4 bagian. Baik. Ada yang kadang disirkan, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak dibaca sama sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ada yang bahkan dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim, selanjutnya tidak. Yang lebih hebat bukan cuma bismillahnya. Ternyata riwayat Qur'annya sendiri bukan satu riwayat. Ada 7 qiraat di sini yang mutawatir, ditambah 3 yang masyhur, ditambah 4 yang syadz. Ternyata cara baca Qur'annya sendiri bukan cuma bismillahnya, itu bukan satu cara. Saya beri contoh misal. Antum, kita simpan dulu yang bismillah, nanti kita jawab belakangan. Antum baca wadduha, Ustaz kan? Wadduha wal-laili idza saja. Antum baca dengan A. Ternyata di sisi lain ada riwayat menggunakan E. Imalah. Ya, riwayatnya Hamzah punya 2 murid, Khalad dengan Khalaf, atau riwayat Warsh dari Nafi'. Antum baca wadduha, ini dibaca wadduha. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa lal-akhiratu khairul laka minal ula. Allahu akbar. Kenapa turun 2 riwayat seperti ini? Ada yang dibaca dengan A, ada yang dibaca dengan E. Karena ternyata suku-suku di Arab sampai sekarang itu tidak semuanya bisa mengucapkan A. Nggak pakai O. A. Mereka nggak bisa ucapkan A. Ya, jadi kalau disebutkan A, E aja. A, E gitu. Ana, ani, anca, ence. Mungkin orang Betawi ke sini belajarnya gitu kan? Saya. Itu sampai sekarang teman-teman. Jadi kalau antum misalnya ke Palestina, ke Syria di Syam, ke Lebanon, ya ke Irak itu di Mosul, di Kufah, itu mereka mengatakan madrasah, kaifa haluk, kaifa halik. Imana? Ya, antum paksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari. Begitu aja. Ya, sehari lagi buat sadar, ngapain paksa orang? Karena lisannya nggak bisa. Ya.
Lisannya nggak bisa, makanya ketika turun menggunakan a, wadduha, mereka baca wadduha. Ada bimbingannya dari Nabi. Bukan beda, maknanya tetap sama, cuma cara bacanya berbeda. Baik, teman-teman misalnya mohon izin ya, sepeda. Sebagian dari kawan kita misalnya dari Medan, misal sih, walaupun tidak semua orang Medan, sebagian mengatakan apa? Sepeda misalnya. Barangnya sama tidak? Sama, cuma cara bacanya berbeda karena lisannya tidak bisa mengucapkan yang sama. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Tayyib. Ayo kita ke Cicaheum. Apa? Cicaheum, gitu ya. Tayyib, cara mengucapkan mungkin berbeda tapi maknanya sama. Itu riwayat dalam bacaan. Saya pernah mengajar di Tripoli. Ada 2 santri hafal Quran dua-duanya. Belajar di syekh yang sama, di syekh kami juga. Masya Allah. Keduanya hafal Quran, satu riwayatnya riwayat Hafiz dari Asim. Yang kedua Qalun dari Nafi'. Hafiz itu pakai shad, kalau Qalun pakai sin. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim, yang satu baca pakai shad. Ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Tiba-tiba dua-duanya ketemu, ya, karena satu belajar pakai shad, satu pakai sin. Satu mengatakan kamu salah. Yang benar pakai shad katanya. Yang satu mengatakan ente mukhti as-sahih sin. Kamu yang salah, yang benar pakai sin. Padahal dua-duanya mengaji di guru yang sama. Akhirnya apa yang terjadi? Diputuskan oleh mereka berdua, kita tanyakan pada syekh kita saja. Nastafti bi syekhina. Ketika datang pada syekhnya, Masya Allah, bijaknya luar biasa. Kata syekhnya, ya bunayya iqra. Nak kamu baca. Dibaca oleh yang satu, ihdinas siratal mustaqim, pakai shad. Wa anta iqra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Kata syekhnya, kilakuma mukhti'an, kalian berdua salah, yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Karena ternyata riwayatnya tidak hanya menggunakan sin, bukan cuma pakai shad tapi pakai zai. Riwayat yang ketiga dari Qutbul. Nah, karena di suku Arab ada orang nggak bisa baca shad, nggak bisa baca sin, bisanya dengan zai. Sampai sekarang. Jadi itu yang menggunakan bacaan. Tayyib, misal gerakan. Tadi bacaan, sekarang gerakan. Antum i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Tayyib, sekarang mau sujud. Begitu akan sujud, ternyata ditemukan keterangan dari Nabi, caranya bukan cuma satu, bahkan dalilnya bukan satu. Nabi pernah mencontohkan menggunakan lutut duluan. Ditemukan di Abu Dawud, nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Abu Dawud nomor hadis 838. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Kalau anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Letakkan lututnya sebelum meletakkan kedua telapak tangannya. Lutut dulu baru telapak tangan. Tayyib. Sementara sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, ketika melihat Nabi salat di akhir-akhir masa kehidupan beliau, ternyata beliau ketika akan sujud meletakkan telapak tangan duluan. Karena itu di kitab yang sama, ini di kitab yang sama, Abu Daud, nomor hadis 840 sampai 841. Bedanya cuma 2 nomor, posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Hadis 840 sampai 841. Beliau meriwayatkan dengan kedua telapak tangannya. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Kalau kamu mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan yang punya beban. Falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Maka letakkan telapak tangan duluan sebelum lututnya. Begitu turun telapak tangannya. Begitu ulama melihat hadis ini, ternyata bukan hadisnya bertentangan, tapi ketika dikumpulkan, nama metodenya al-jam'u wat tawfiq. Kalau anda melihat satu ibadah lebih daripada satu hadis, jangan cepat ambil kesimpulan. Kumpulkan semua hadisnya, ambil kesimpulan hukumnya dari situ. Ketika dikumpulkan oleh para ulama, Masya Allah, ternyata ini kemudahan bagi yang ingin sujud. Karena setiap orang sujud hanya akan menggunakan satu di antara 2 tadi. Silakan antum cek. Kalau nggak pakai telapak tangan, pasti pakai lutut, nggak ada yang lain. Kalau orang cuma meyakini menggunakan lutut saja, lalu kalau lututnya bermasalah, dia mau pakai apa? Kalau orang mengatakan yang benar cuma telapak tangan saja, lalu ketika telapak tangan anda bermasalah, anda mau sujud pakai apa? Jadi pakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah pakai kepala duluan. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menulis sifat salat Nabi, beliau mempopulerkan menggunakan lutut. Belakangan Syekh
Muhammad Nasruddin Al-Albani ketika menulis sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau mempopulerkan dengan telapak tangan. Jadi kalau ulama sudah menggunakan satu amalan, biasanya umatnya ikut. Kalau semua pakai lutut, orang belum tahu pakai telapak tangan, mau pakai apa? Jelas ya? Karena itulah kemudian dua-duanya dipopulerkan untuk memberikan kemudahan. Jadi prinsipnya, kalau Anda menemukan lebih daripada satu dalil dan satu contoh, itu bukan untuk bermasalah di sini, tapi memberikan kemudahan dalam prakteknya. Jelas ini? Awas, ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Di Bekasi pernah terjadi perseteruan suami istri tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan lutut dan telapak tangan. Suami pulang dari kantor, Masya Allah terlambat karena macet. Nyampe rumah sholat isya, begitu turun sujud, kelihatan oleh istrinya yang sudah sholat turun dengan lutut duluan. Ditunggu oleh istrinya sampai selesai. Begitu selesai, langsung dikatakan tanpa muqaddimah satupun. Masya Allah, Mas, salah sholatnya, nggak sesuai sunnah. Masya Allah, salah sholatnya papa, nggak sesuai sunnah. Suami kaget. Baik, karena nggak ada pembukaan apa-apa, tiba-tiba langsung salah gitu kan. Baik, apa yang terjadi kata suaminya? Maka naiklah kemudian harkat suaminya. Mama yang nggak baca hadis. Kata istrinya, papa salah, harusnya pakai telapak tangan dulu, bukan lutut dulu. Kata suaminya, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Besoknya suaminya ketemu kami, suami istri, dua-duanya nggak baca. Istrinya belajar di guru yang satu, suami belajar di guru yang lain. Kami sampaikan, Allahu Akbar, Pak, Ibu, itu terdapat di kitab yang sama, cuma beda nomor. Oh, nggak pakai. Oh, saya bilang, ambil salah satu. Nah, sekarang kita simpulkan dua ini, baik yang satu dalil satu contoh, ataupun yang banyak dalil dengan beragam contoh, itu kedua polanya disebut dengan manhaj. Manhaj. Nanti belum sampai kita ya. Sebentar. Kedua polanya disebut apa? Manhaj. Mim, nun, ha besar, jim. Manhaj. Manhaj itu asal katanya jalan yang jelas. Ya, jalan yang jelas. Jadi kalau antum mau ke sini Masjid Muhammad kan ada jalan dari kanan, jalan dari kiri, dari belakang, macam-macam ya, beragam, tapi jelas menunjukkan ke arah yang sama. Nah, antum kalau mau belajar kemudian tentang ibadah, merujuk kepada Nabi, maka cari jalan yang jelas menuju kepada Nabi SAW. Ada kadang-kadang satu jalan, ada kadang beberapa jalan yang semua menuju kepada Nabi SAW. Disebut dengan manhaj. Jelas di sini? Paham? Baik. Jadi kalau ada orang misalnya sujud menggunakan telapak tangan dulu, menggunakan lutut dulu, itu semua keterangannya sama dari Nabi, manhajnya sama, tidak ada yang berbeda di sini. Semua sumber berasal dari Nabi SAW. Maka manhaj inilah yang diajarkan oleh para sahabat ketika Nabi SAW meninggal dunia. Diajarkan pada para tabi'in, pada generasi setelahnya. Mohon izin sebentar. Kalau ada orang-orang sahabat tabi'in, itu generasi yang dulu atau yang sekarang? Dulu lama, dalam bahasa Arab disebut dengan salaf. Baik. Kalau para sahabat itu baik nggak orangnya? Dekat dengan Allah? Baik. Sesuatu yang baik dan dekat dengan Allah disebut dengan salih. Maka muncul istilah di sini salafus salih. Salafus salih, orang-orang dari kalangan yang dulu orangnya saleh-saleh. Sekarang perhatikan, fokus ya. Perhatikan, saya tidak akan mengulang karena waktunya sangat sempit. Nabi menyampaikan pada generasi sahabat. Sahabat kebanyakan menghafal, sedikit di antara mereka yang menulis. Sampaikan pada para tabi'in generasi setelahnya, kebanyakan mereka mulai menulis, mulai menghimpun. Jadi keterangan dari Nabi sampaikan pada para sahabat, mulai ditulis, dihimpun. Orang-orang yang menghimpun ini sampai ke tahun 200 Hijrah, orang-orang saleh, orang-orang dulu yang menghimpun ajaran-ajaran Nabi di kitab mereka, itu yang disebut dengan salafus saleh. Jelas? Ada 4 tokohnya. Saya ulang, ada 4 tokohnya yang mereka ya Allah menghimpun ajaran Nabi, dituliskan di kitab beliau dan untuk disampaikan kepada kita. Nanti sampai hari ini kalau kita ingin belajar runtutan sampai ke Nabi, itu pasti akan melewati satu di antara 4 ulama ini. Pasti gak mungkin langsung bersumber dari Nabi. Anda ingin mengatakan misalnya, saya ingin sesuai sunnah Nabi, saya ingin langsung belajar dari Nabi. Kapan Anda ketemu Nabi?
Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Ini pasti jalur Anda akan melewati 4 ulama ini. Sehingga sampai ke sini, ini yang disebut dengan Islam. Nah, siapa 4 ulama ini? Saya cepat sedikit. Baik. 1. An-Nu'man bin Bashir yang dikenal dengan Abu Hanifah. Lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. 1. Kedua, ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik lahir di Madinah 93 Hijrah, wafat tahun 179 Hijrah. Beliau lahir, berkembang, belajar, jadi mufti sampai meninggal tidak pernah keluar dari Madinah. Sehingga dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza yang sekarang sedang diembargo itu. Ya, lahir di Gaza tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal, beliau lahir. Para ibu yang ada di atas, bertakwalah pada Allah. Imam Syafi'i itu begitu lahir, beliau berkembang tumbuh, ayahnya meninggal. Tapi keduanya bercita-cita supaya anaknya jadi seseorang yang bermanfaat di masa depan. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka Masya Allah Pak, dengan segala keterbatasan, ibunya single parent, keadaan terbatas, mendengar pusat ilmu ada di Mekah, itu jalan kaki menggendong anaknya dari Gaza ke Mekah. Digendong, tawaf di sekitaran Ka'bah, disimpan di halaqah para ulama sampai dengan ibundanya wafatnya. Kalau ada orang paling berjasa pada Imam Syafi'i sampai karyanya luar biasa, hasilnya cemerlang banyak pahalanya, itu ibunya. Itu ibunya. Tapi poin saya, ada seorang ibu, keadaan sangat terbatas, fasilitas tidak lengkap, keadaan sangat jauh, perjalanan dari Gaza, masih mau berangkat ke Mekah jalan kaki, yang kalau pakai bis sehari 2 malam. Antum kurang apa lagi? Fasilitas lengkap, suami masih ada, keadaan nyaman, kendaraan ada, di Google juga banyak referensi, ulama banyak dicari, kajian banyak. Dengan semua itu antum belum siap mendidik anak lebih baik daripada itu. Dengan fasilitas apa lagi Anda memerlukan itu? Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, lahir tahun 164 Hijrah. Ini yang disebut 4 ulama tadi. Jelas di sini? Maka mereka lah yang kemudian menghimpun karya para ulama. Karya para ulama sebelumnya banyak yang menghimpun selain mereka, tapi mereka yang paling dikenal ya, karena tulisannya paling lengkap, metodenya paling bagus, dan lebih banyak menghimpun ajaran dari sebelum-sebelumnya. Tayyib yang dihimpun oleh mereka seluruhnya semua mengacu pada Nabi SAW. Segala yang bersumber dari Nabi tadi disebut dengan apa? Masih ingat? Orang yang belajar dibagi oleh para ulama pada 4 bagian. Ada yang cepat ingat, lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot, yang lambat ingat, cepat lupa. Keterangkan, paham, belum ustaz. Kita ulangi setengah jam lagi. Sekarang mengerti, belum ustaz. Baik. Mereka merangkum semua ajaran dari Nabi. Tadi semua yang bersumber dari Nabi, baik satu contoh ataupun banyak contoh, disebut apa? Manhaj. Manhaj. Orang-orangnya karena ini orang-orang dulu disebut dengan salaf, maka manhaj mereka disebut dengan manhaj salaf. Jelas? Nah, kita saat akan belajar sampai ke Nabi, ini mustahil kita bisa langsung ke Nabi kecuali lewat karya 4 orang ini. Yang diajarkan lagi pada orang setelahnya, orang setelahnya, orang setelahnya. Maka orang-orang yang mengikuti ini orangnya disebut dengan salafi. Lihat, salaf generasi dulunya. Kalau ada pengikutnya yang ikut-ikut itu gampang rumusnya dalam bahasa Arab. Tambah i di ujungnya. I itu pasti orang. Indonesia, negara Indonesia. Orangnya Indonesia. Amerika, negara Amerika. Orangnya Amerika. Malaysia, negara Malaysia. Orangnya Malaysia. Tunis, negara Tunisia. Orangnya Tunisia. Masya Allah. Jelas sampai sini? Baik. Orang yang punya barang bekas-bekas itu ngarang. Baik, sekarang lihat fokus. Jadi orang yang ikut manhaj ini sampai ke atas itu disebut dengan salafi. Kalau jamaah disebut dengan salafiyun, banyak tambah di ujungnya. Muslim 1 orang, muslimun banyak orang. Mukmin 1 orang, mukminun banyak orang. Tayyib, salafi 1 orang, salafiyun banyak orang. Tolong garis bawahi, di sini semua sepakat tidak ada yang beda. Kalau Anda beda, berarti Anda salah sendiri. Ya, di salafi itu pertama itu bukan kelompok, bukan aliran, tapi itu bagian dari manhaj. Ikut pola orang-orang sebelumnya sampai ke Nabi SAW.
Disalah kalau ada yang mengatakan saya salafi, kamu bukan. Ini kelompok salafi, itu bukan salafi. Tidak, semua orang Islam itu mesti salafi. Mesti salafi. Kalau ada yang bukan salafi, berarti ada yang salah dalam praktik ibadahnya. Karena salafi itu ikut sampai ke Nabi. Apa antum sholatnya beda dengan Nabi? Antum sujudnya beda dengan Nabi? Semua pelajaran kita dipastikan tersambung dengan Nabi. Karena itu setiap orang yang belajar dengan konsep seperti ini, maka manhajnya disebut dengan salaf, orangnya disebut dengan salafi. Jelas ini? Baik. Kawan kita, Masya Allah, ada seorang ustaz. Ini punya tetangga 10 orang, tapi nggak mau nyapa. Setiap disapa Assalamualaikum, nggak pernah dijawab. Assalamualaikum, nggak pernah dijawab. Tayyib, ini nyata, cerita sendiri Ustaz ya. Assalamualaikum, nggak pernah dijawab. Ketika ditanya kenapa, karena kami salafi, antum sururi. Kami salafi, antum sururi. Apa itu sururi? Yang paling menarik, anaknya sekolah di tempat yang sama. Anak Ustaz ini kelas 1 SD, anak yang lain kelas 3 SD. Itu begitu di jalan, ini dua anak ini berdebat masalah salafi dengan sururi, padahal belum ngerti dua-duanya. Ente salafi katanya, ente sururi, kami salafi. Si anak Ustaz ini pulang ke rumahnya mengadu pada ibunya. Ya Uma, tadi di kelas ada yang nanya pada kami. Tadi saya kena disebut kamu itu sururi, saya salafi. Kata anaknya, Uma, apa itu salafi, apa itu sururi? Kata ibunya, sampaikan pada mereka, kamu sururi, mereka tengiri katanya. Jadi jangan sibuk dengan masalah istilahnya, tapi kita pahami. Jangan-jangan sekarang kita sebutkan salafi, ada yang nyebut wahabi, ada yang nyebut macam-macam, tapi istilahnya sendiri nggak paham. Itu yang poin kita harus perbaiki. Jelas ke sini? Paham insyaallah? Baik, saya teruskan. Nah, sekarang lihat. Nabi mengajarkan manhaj. Tadi baca bismillah, masih ingat ada berapa hadis? 70. Cara bacanya ada berapa? 4 cara baca bismillah itu 70 hadis disebut dengan manhaj. Jelas? Ada 4 cara. Diajarkan oleh Nabi, hadisnya banyak. 4 ulama ini menghimpun di kitabnya. Ya paham semua. Tapi ketika mereka mengajarkan kemudian pada muridnya dan mempraktekkan dalam ibadahnya, apakah keempat-empatnya dipakai? Mustahil. Misal, ini ada seseorang misalnya ingin menerapkan sunnah Nabi. Saya ingin sesuai sunnah Nabi. 70 hadis 4 cara. Nanti salat subuh saya pakai keempat-empatnya. Masya Allah. Jadi imam. Begitu takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Cara satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak bisa. Antum pasti pilih salah satu. Makanya Imam Asy-Syafi'i, beliau paham ini ada 4 cara dari Nabi, tapi saya mau pilih yang dijaharkan saja. Karena dijaharkan itu lebih kedengaran pada makmumnya, pahalanya bisa lebih banyak terdengar lagi. Dipahami demikian, maka beliau pilih jaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan saya nggak mau pakai itu. Langsung dia Alhamdulillah. Karena hadis-hadis pertama tentang sholat tidak menggunakan Bismillah. Dengan mengikuti Nabi di awal masanya, pahala lebih banyak didapatkan. Demikian pemahamannya. Maka ketika beliau memimpin sholat, beliau pilih dengan tidak membacakan Bismillahnya. Bukan nggak tahu hadis Bismillah, paham semuanya, cuma memilih salah satunya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil yang tengah-tengah. Ini nggak bisa, ini nggak baca, ini dibaca dijaharkan. Saya pilih yang disirkan aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ketika antum memilih salah satu di antara 4 yang ada itu, maka saat Anda akan memilih diungkapkan oleh orang Arab. Ini ada manhaj 4 pilihan. Saya mau condong kepada yang itu saja. Condong pada salah satu, kalimatnya diungkapkan dengan istilah man dhahaba ilaihi. Satu yang saya condong untuk saya ambil. Satu yang cenderung saya pilih. Ma dhahaba ilaihi. Dalam kultur orang Arab kalau ada kalimat yang panjang-panjang itu suka diringkas. Bahkan nanti ada bacaan-bacaan yang suka diistilahkan dengan ringkasan. Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah istilah ringkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. La haula wala quwwata illa billah. Qawqalan. La ilaha illallah. Tahlil. Jadi kalau disebutkan istilahnya yang dimaksud bacaan lengkapnya. Ini sudah hampir habis waktu kita. Mari kita akhiri ta'lim kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Hamdalah. Bukan. Begitu disebutkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ma dhahaba ilaihi disingkat menjadi madhhab. Madhhab. Ketemu sekarang.
Jadi ketika Anda mendengar madhab itu bukan kelompok, tapi memilih satu di antara sekian alternatif yang dimudahkan berdasar petunjuk Nabi SAW. Dan di sini Anda dengan istilah madhab Hanafi, ini pilihannya Imam Hanafi. Madhab Maliki, pilihannya Imam Malik. Madhab Syafi'i, pilihannya Imam Ahmad Muhammad bin Idris Syafi'i. Madhab Hambali, pilihannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika Imam Ahmad memilih Bismillahirrahmanirrahim, disebut madhab Hambali, itu maksudnya pilihan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan kelompoknya Imam Ahmad, bukan aliran Imam Ahmad. Jelas di sini? Baik. Jadi dari sini teman-teman sekalian, kalau dikatakan misalnya, oh ini madhab Imam Syafi'i, itu maksudnya pilihan Imam Syafi'i dari aneka petunjuk yang datang dari Nabi SAW. Paham? Alhamdulillah. Saya teruskan dulu sebentar. Sampai ketemu judulnya, baru kita selesai. Kita sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Apa pas sampai jam 11? Saya jam 10 pulang, antum silakan teruskan. Baik, sekarang lihat. Saya turunkan muridnya sampai ke masa kita sekarang. Yang penting saja. Imam Abu Hanifah kan mengajar. Ya, maka madhab beliau, pilihan beliau diturunkan pada murid-muridnya. Ya. Punya murid namanya Abu Yusuf, seleting dengan Muhammad, ya ada 2 muridnya. Kemudian ada lagi setelahnya Syaibani, kekinian Ad-Dahlawi. Syekh Ad-Dahlawi sekarang di India, daerah India, Asia Selatan ke sana. Ya. Makanya madhabnya banyak menyebar di Asia Selatan. Di kalau antum ke Asia Selatan, ke India, ke Pakistan, itu pasti akan belajar umumnya pada madhabnya Imam Abu Hanifah, karena diajarkan di sana. Misal, antum dalam duduk, tahiyatnya misalnya iftirash. Dalam sholat antum tidak membaca bismillah. Dalam subuh antum tidak membaca qunut. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jelas di sini? Baik. Imam Malik misalnya, beliau punya murid Ibnu Wahab. Ada lagi yang terkenal Suhnun. Ada lagi yang terkenal Syekh Ar-Rabiti. Syekh Ar-Rabiti ini saya sempat belajar dengan beliau. Mengalami saya belajar. Itu Masya Allah. Teman-teman sekalian, matanya buta, Mas. Matanya tidak bisa melihat, saking banyaknya mengkaji kitab. Baca Al-Quran, baca kitab sampai buta matanya. Ada seorang alim, hafal Quran, hafal banyak hadis, bangun tahajud tiap malam, menunaikan ibadah sunnah, baca Al-Quran, baca kitab sampai buta. Orang yang banyak amalannya, buta matanya karena mengerjakan banyak kebaikan-kebaikan. Ada orang bukan imam besar, jadi makmum aja belum tentu, Masya Allah, belum hafal Quran, belum tahu hadis, belum tentu banyak bangun tahajud di malam hari. Yang digunakan apa matanya? Digunakan apa? Ya? Bahkan ada anak kecil 4 tahun, matanya buta, bisa hafal Quran. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun sampai malam ini untuk sekedar baca saja belum bisa tergerak. Antum butuh berapa tahun lagi supaya mau digunakan? Syekh Ar-Rabiti, matanya tidak bisa melihat, tapi hati dan pengetahuannya begitu tajam. Itu sampai hafal halaman, paragraf, sampai baris dalam setiap kitab yang mereka bacakan. Pernah teman kami bacakan kitab fikih, begitu dibacakan, kata beliau, ya bunai, ini fasila, laisa naqta. Ini koma bukan titik. Kata teman kami, maktub naqta syekh. Tertulis titik. La. Ayo tibah hadis. Cetakan mana? Cetakan sekian. Oh, itu halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf yang kesekian. Itu salah cetak. Syekh Ar-Rabiti. Penyebarannya di Afrika Utara, ya, khususnya di Libya, Maroko, Tunisia, Aljazair, nyebrang sedikit Mediterania, di Italia, Prancis, Spanyol dan seterusnya. Contoh, kalau sholat langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tangannya begini, umumnya tidak begini. Karena ada hadis-hadis menerangkan itu. Jadi begitu bertakbir tangan begini. Ingat ya, tidak yang semua seperti di Syiah, tidak. Nanti Syiah itu ada khusus kelihatan saat dia sujud dengan duduk di antara 2 sujud. Itu polanya di situ. Jadi ada yang tepuk-tepuk begini, ada yang batu di bawah tempat sujudnya itu, ya. Itu Syiah. Kalau antum salam dia kadang mundur lagi, dia ulang sholatnya. Tapi tidak setiap yang begini itu Syiah, tidak. Barangkali antum ke Mekah, ke Madinah, tiba-tiba di samping ada orang sholat begini. Jangan diajak ngobrol. Apa ya? Ini sedang sholat. Saya pernah di Libya itu, pertama kali ke sana. Kemudian kita menyesuaikan dengan lingkungan. Alhamdulillah kami punya teman akrab, lama gak jumpa. Tiba-tiba di masjid, kita nunggu, saya masuk, dia begini kan, dia udah masuk duluan. Saya kira masih berdiri, saya tanya, Masya Allah, gimana? Kabar kemana aja kamu? Tiba-tiba Allah, sedang sholat rupanya.
Jadi teman-teman, ini mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i, insyaallah kita paham bersama, punya murid Al-Buwaiti, Imam Al-Bukhari, termasuk mazhab Syafi'i. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhairi, kami pernah satu tempat dengan beliau di Libya, kita mengisi acara sama-sama di televisi. Ini masya Allah luar biasa, ulama besar, punya banyak karya tulisan, diantaranya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, fikih Islam dan dalil-dalil. Ini kitab yang sangat bagus dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Penyebarannya banyak di Asia Tenggara, termasuk di Mesir, termasuk di Syria dan seterusnya. Ini dikenal. Kalau Bismillah dijaharkan, kalau subuh pakai kunut, ya dibacakan kunutnya. Itu Imam Syafi'i. Nah, jadi hati-hati, Imam Al-Bukhari mempraktekkan itu. Aneh kalau antum katakan misalnya kunut subuh itu bid'ah, itu salah. Ya tapi antum sendiri mengambil hadisnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menggunakan itu. Nanti kita akan lihat persoalan-persoalan, kita akan turunkan lain waktu ya. Kapan Nabi menggunakan kunut, kapan tidak menggunakan kunut, sehingga ada yang memilih mempraktekkan, ada yang tidak sama sekali. Ada yang menggunakan di nazilah. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid Al-Asram, turunannya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid langsung Ibnu Taimiyah. Kekinian ada Syekh Al-Albani. Itu Hanbali ya. Jadi beliau pun merujuk pada kitab-kitab Imam Ahmad, bukan sendirian. Jadi kalau dikatakan apa ini mazhabnya, maksudnya ikut pendapat yang mana? Imam Ahmad bin Hanbal. Kebanyakan di Teluk Saudi Arabia, di Qatar, di Uni Emirat Arab dan sekitarnya itu umumnya menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, mereka memilih itu dari sejak kecil supaya tidak bingung, untuk memudahkan. Jadi kalau anak-anak belajar nggak bingung lagi, ini pakai Bismillah jaharkan apa enggak? Tidak. Dari sejak TK disusun kurikulum sampai dengan dewasa. Sehingga ketika praktek langsung tersambung pada Nabi lewat jalur yang dirasa mudah untuk dipraktekkan. Paham sampai sini? Sekarang pertanyaannya, Indonesia belajar kemana? Ulama kita luar biasa. Luar biasa. Ada yang belajar ke Asia Selatan, langsung ke Pakistan. Belajar langsung Hanafi. Ada yang datang ke Afrika Utara, dari mulai Mesir, Libya, Maroko, Tunisia, Aljazair, banyak ulama kita keluar dari situ. Ada yang langsung Asy-Syafi'i, ya, tadi ada yang ke Mesir, di Syam, di Syria, sekitarannya Asia Tenggara, sebagian meneruskan ke Malaysia, ya. Ada yang Hanbali, ada yang pergi ke Saudi, ada yang di Ummul Qura, ada yang di Madinah, Jamiah Islamiyah, menyebar sekitarannya. Masya Allah, lengkap sudah ulama kita belajar ke semua tempat itu. Yang jadi masalah ketika pulang ke Indonesia. Orang Bali bisa belajar ke Pakistan, Surabaya belajar misalnya ke Saudi, Madinah misalnya, bisa teruskan lagi. Orang Bandung belajar ke Mesir, orang Jakarta bisa Tayyib, salah satunya dia belajar misalnya ke Libya. Ini gak ada masalah. Tapi ketika diajarkan pada masyarakat untuk memudahkan, pasti diajarkan yang sebelumnya mereka telah belajar. Belajar banyak, tapi dipilih salah satu yang kira-kira mudah untuk diamalkan. Maka yang di sini mengajarkan yang versinya dari Pakistan, Imam Abu Hanifah. Yang ini mengajarkan yang dari Saudi, Bismillahnya ini disirkan, yang ini tidak dibaca sama sekali. Yang ini dijaharkan, yang ini tidak dibaca sama sekali. Yang jadi masalah ketika murid masyarakat yang di sini misalnya main tiba-tiba misalnya ke sini. Baik. Ini jadi imam. Mesir kan dijaharkan, sedangkan Surabaya disirkan. Begitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, salah imam. Ini boleh muncul masalah di sini. Ini jadi masalah. Apalagi kalau sudah muncul istilah yang tidak tepat penggunaannya. Bid'ah ini. Keliru ini. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010. Baik. Satu kali kami menyambut jemaah haji pertama yang datang tahun 2010. Salat di Masjid Al-Haram. Imamnya Syekh Sudais Isya. Begitu dibuka oleh imamnya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ini imamnya Muhammadiyah. Masya Allah. Imamnya Muhammadiyah gitu kan. Tapi begitu besok yang enggak kulut, apa saya bilang imamnya Muhammadiyah katanya. Dan zaman Nabi belum ada Muhammadiyah, belum ada NU. Tapi gitu kan. Dari mana munculnya ini? Sampai saya punya murid di Tripoli,
Kami berikan tugas, coba cek bagaimana perkembangan umat Islam di Indonesia. Kita beri tugas. Ada satu orang melaporkan, begitu melaporkan, cek katanya, kami kasih laporan nih. Baik, apa tugas antum? Saya pergi ke daerah A, saya nggak perlu sebutkan. Kami survei di situ, kami tanya katanya, berapa jumlah umat Islam di sini? Alhamdulillah, di sini 95% Islam semua. Masya Allah. Yang 5% apa Pak? Muhammadiyah. Jadi orang sudah salah mengerti di sini. Jadi sudah salah paham. Padahal teman-teman sekalian, yang mendirikan Muhammadiyah dan mendirikan NU, bahkan dua-duanya itu punya nasab saudara sama. Ya, yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, ya, mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926. Itu satu nasab itu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Nama aslinya Muhammad Darwish. Keduanya belajar di Syekh Soleh Darat di Semarang. Karena punya keunggulan diberikan kitab, langsung dikirim untuk belajar ke Mekah. Belajar sama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabawi. Setelah kemudian mereka kembali secara singkat, Syekh Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Itu kalau antum meruntutkan nasabnya ketemu di situ. Kiai Haji Muhammad Hasim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, nama aslinya Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman, ya, nama Walid Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq bertemu di sini. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis bin Kiai Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Itu anak pertama dari Syekh Ahmad Jumadil Kubra yang berasal dari Mesir, yang berdakwah di Nusantara. Punya dua anak. Anak pertama Maulana Ishaq dibawa ke Nusantara, melahirkan dua ulama tadi. Anak keduanya tinggal di Mesir, namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini yang kelak akan menikah dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Adalah anak kedua, putri kedua dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, penguasa dari Banten sampai ke pertengahan Jawa, ketika mengontrol di wilayah Karawang, menemukan seorang putri luar biasa sedang baca Al-Quran, indah kalimatnya. Maka beliau kemudian melihat, jatuh cinta kepada seorang putri namanya Nyai Subang Larang. Tayyib, dipersunting beliau, masuk Islam, lahir anak pertama tahun 1423, namanya Walang Sungsang. Anak keduanya 1426 Rana Santang, anak ketiganya 1427 namanya Raja Sengarang. Dua anak pertama kemudian masuk Islam, pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Walang Sungsang berganti nama menjadi Abdullah Iman, Rana Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Begitu selesai akan pulang bertemu dengan Syarif Abdullah, anaknya Ahmad Jumadil Kubra tadi. Di situ merasa senang, dilamar pada kakaknya, dinikahkan di situ. Syarifah Mudaim ikut dengan Syarif Abdullah ke Mesir, tinggal 20 tahun melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. Pulanglah beliau ini nengok ke kakeknya di Nusantara yang sedang berada di Gunung Jati, diberikan wilayah untuk berdakwah di situ sehingga dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya dua anak nanti, satu laki-laki bernama Muhammad, yang kedua perempuan, menikah dengan panglima perangnya yang sangat saleh, jenderal perang bernama Fathullah, dikenal dengan Faletehan atau Fatahillah. Itu yang kelak menaklukkan Portugis di wilayah Batavia yang kelak menjadi nama Jakarta. Ada semua. Siapa Maulana Ishaq ini? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra bin Ali Zainal Al-Kabir, anak Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain. Husain anak adiknya Hasan, Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib suaminya Fatimah, Fatimah putri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihl bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Anti bin Andri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Almas bin Tis bin Adam alaihi salam. Nyambung nasabnya. Ada semua. Dan Masya Allah dua-duanya bersaudara. Kayak Ahmad Dahlan bikin Muhammadiyah ya, untuk dakwah bilhal. Ya, berikan rumah sakit, dirikan pusat pendidikan, sekolah. Kiai Haji Hasim bin Asy'ari menulis 19 kitab dan kami punya koleksinya alhamdulillah. Dari kitab pertama Adabul Alim wal Muta'alim sampai kitab yang terakhir. Dan itu bagus, indah. Gak ada bedanya di situ. Jadi sekarang kalau pertanyaannya, perlukah kita bermadhab? Kalau madhab yang dimaksudkan adalah memilih satu tuntunan untuk memudahkan kita ibadah berdasar tuntunan Nabi, maka itu kita perlukan. Yang tidak tepat, fanatik dalam bermadhab, menganggap ini yang paling benar, yang lain keliru. Sepanjang berasal dari Nabi, tidak ada masalah. Zaman Nabi saja memilih sesuai dengan kemudahan. Nabi memperkenankan, sahabat memilih, sahabat gak ada masalah, tabi'in gak ada masalah, Nabi gak ada masalah, ulama gak ada masalah. Tiba-tiba Anda bermasalah, Anda sehat. Jelas di sini? Alhamdulillah.
Nah, ini yang saya janjikan. Ini diduga oleh para ahli sejarah sebagai tempat yang disepakati sampai hari ini, tempat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi. Kalau saya tunjukkan ini Jabal Qubais, yang ini. Jabal Qubais itu kalau antum belajar sirah Nabawiyah, kapan-kapan silakan belajar dengan Ustaz Khalid Basalam misalnya kan, dia mengajarkan sirah, ada Ustaz Budi Asari dan sebagainya, silakan yang antum ketahui di sini ya. Ini Jabal Qubais itu pusat kekuasaan. Jadi siapa yang punya kuasa dia akan naik ke Jabal Qubais, menunjukkan saya penguasanya. Makanya sampai sekarang istana raja dibangun di atas bukit ini untuk menunjukkan ini yang punya kuasa. Pemerintahan Raja Saud dan seterusnya. Jelas di sini? Baik, di sini Zamzam. Kalau antum dari Zamzam geser sedikit ke kanan Jabal Qubais, ke arah sini sekitar 100 meter. Ya, sebelah kanan di pojok ada satu rumah warna krem. Ya, warna krem itu rumah Nabi dilahirkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Kalau antum lihat di atasnya ada bukit, itu langsung family kami yang foto, kita suka bawa tim. Ya, jadi kami kalau umrah itu nggak pernah pergi ke tempat-tempat yang tidak ada maknanya dia. Kita belajar di mana Nabi tinggal, di mana rumah Abu Bakar, seperti apa suasana saat itu bertaklim. Kita telusuri sampai menghadirkan nilai keimanan pada diri kita. Nah, ini ketika difoto ternyata matahari terbit di atas rumah Nabi, dan kalau malam itu sinar rembulan juga di atas rumah Nabi. Jadi siang malam dalam keadaan penuh cahaya. Dan luar biasanya kalau antum lihat ini ada garis seperti garis dari sinar matahari dari atas. Ini kalau antum teruskan garis ini terus turun sampai ke bawah, ke sini, ke bawah. Itu turun sampai ke anak tangga, tembusnya langsung ke pintu Babus Salam. Yang sunnah pertama kali tawaf lewat dari situ. Jadi kalau antum mau tawaf, sunnahnya dari Babus Salam. Kalau masuk dari situ itu langsung ketemu dengan Hajar Aswad, nggak usah belok-belok lagi. Babus Salam, pintu keselamatan. Seakan-akan ada isyarat Allah Ta'ala alam bisawab, alam menunjukkan pada kita kalau anda ingin selamat menuju Allah sesuai dengan kiblatnya, maka ikuti pintunya dari Nabi SAW. Ini ada lampu sini, kelihatan? Yang listrik. Satu lagi ada lampu lagi yang listrik, kelihatan? Mana nggak kelihatan, hebat anda ya. Saya aja nggak lihat ya. Di gambar nggak kelihatan tapi nyatanya ada ya. Masya Allah. Selama saya taklim cuma orang Bali yang bisa lihat yang ini. Masya Allah. Ini ada di sini, cuma nggak kelihatan. Ini rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal. Ya. Nanti lain waktu saya tunjukkan beberapa tempat lagi di mana Nabi diisrakan. Ini yang disepakati oleh sejarah ya. Jadi saya bukan ngarang. Ada keterangan, kita kemudian telusuri, lihat dan kita tanyakan ulang. Benar nggak ini? Benar nggak ini? Ya, sesuai dengan perubahan-perubahan saat ini. Memang sengaja disamarkan supaya tidak dikultuskan. Karena tidak sedikit orang sampai ke Mekah bahkan salah ibadah. Ini di rumah ini Nabi dilahirkan. Ini. Itu di pinggirnya ada gambar orang lagi ruku dan sujud kemudian disilang begini. Diberi tanda, dikasih tulisan di bawahnya. Ya, keliru, jangan sholat menghadap ke arah sini. Karena tidak sedikit orang sudah datang ke sana, nyampe ke sini sholatnya malah berubah, kiblatnya bukan ke Ka'bah, ngadapnya ke sini. Sholat ke depan rumah Nabi. Ya. Jadi kalau kemudian disampaikan ini tempat itu khawatir dikultuskan dalam kehidupan. Makanya sekarang disamarkan. Dan ini tulisannya ada yang pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu plus bahasa Indonesia. Jadi ada orang Indonesia juga yang pernah ke sana salah, ya. Termasuk di Madinah, di Masjid Nabi, di Nabawi dulu nggak ada pagar dan askarnya longgar. Jadi antum masih bisa nengok ke dalam begini, ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun gelap antum masih bisa lihat. Kenapa kemudian sekarang di pagar seperti ini disilang, dilingkar dan ada askar di dalamnya, di sela-sela itu? Karena ketika dibersihkan makam Nabi begitu dilihat itu selalu ada kertas-kertas banyak sekali. Bukan puluhan, ratusan, ribuan kertas berserakan. Tulisannya macam-macam dari bahasa Arab sampai bahasa Jawa, kan? Ya Rasulullah, saya belum nikah, belum ketemu jodoh, bagaimana ini? Ya Rasulullah, anak saya belum mengandung. Ya Rasulullah, banyak sekali gitu kan. Akhirnya dibuatlah seperti itu agar lebih teratur sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi SAW. Jelas di sini? Baik. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa kalau anda tanyakan perlukah aku bermadhab, sebetulnya tidak perlu ada pertanyaan itu. Karena setiap kita pasti akan mengambil madhab sesuai kecenderungan apa yang kita ambil. Jelas? Dan jangan sampai keliru memahami kalau madhab itu kelompok, tidak. Kita nggak boleh bermadhab. Saya nggak mau bermadhab, saya mau langsung kepada Nabi saja. Masya Allah, antum bagaimana langsung ambil dari Nabi? Pasti lewat dari sini. Tapi jangan dipahami madhab sebagai kelompok-kelompok sehingga dengan itu melahirkan hal yang tidak diinginkan. Ya, saya baru 5 tahun di Indonesia ini. Kadang-kadang saya suka melihat sesuatu yang agak rumit dipahami, agak aneh gitu. Di Timur Tengah aja nggak ada yang begini. Kenapa di kita mesti ada, gitu kan? Jadi banyak orang sering berselisih tapi tidak memahami apa yang diperselisihkan.
Istilahnya aja nggak ngerti, belum paham, kadang-kadang baru belajar. Kadang-kadang di Timur Tengah hadisnya nggak seperti itu. Tapi Masya Allah ketika menyampaikan, ini kan hadisnya dari Nabi begini. Memang hadisnya benar, nggak ada yang salah dengan hadis. Cuman cara antum memahami keliru. Bukan itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Jadi madhab itu adalah satu keniscayaan untuk memudahkan cara kita ibadah. Tapi yang keliru adalah fanatik dalam bermadhab. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki cara ibadah kita, karena jangan-jangan kita tidak sadar banyak dari amalan kita yang terbuang pahalanya sia-sia bukan karena berbuat maksiat, karena berbuat kesalahan yang tidak kita sadari. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Nabi mengisyaratkan banyak orang bangkrut karena membuang pahalanya dengan melakukan tindakan yang buruk. Perhatikan kalimatnya. Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin was siyamin wa zakatin. Ada orang di antara umatku yang datang di akhirat nanti dengan pahala salat yang banyak. Jadi salatnya rajin, Pak. Wasiyamin, puasanya rajin, bukan cuma fardunya, sunnahnya dikerjakan. Wazakatin, zakatnya enggak pernah telat. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang seringkali mencaci si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh yang lain. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang berselisih sampai fisikal. Bahkan wasafaka dam hadza, sebagian di antara mereka ada yang menumpahkan darah, menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak. Allahu Akbar, bom orang. Ya Allah. Dan gak dibenarkan dalam tuntunan agama. Saya pernah ke Lampung, ditanya di Lampung, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, setahu saya Pak, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya gak nyambung. Sekarang ada orang enak saja tembak, bunuh, bom ini, tapi nggak tepat dengan sesuai kaidah, nggak benar, nggak ada aturannya begitu, keliru gitu kan? Nah, dalam hal seperti ini perhatikan, jika ada orang sholat kemudian mencela orang lain, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka secara otomatis saat dia mulai mencela, pahala sholatnya langsung dipindahkan pada orang itu. Antum pulang dari sini, ikut ta'lim misalnya, sholat ta'lim, pulang dari sini dengan teman, lihat orang misalnya muslim teman antum nggak ta'lim, antum komentarin, ya mesti pulang, Masya Allah belum dapat hidayah kali dia, antum ta'lim, iya ya, nyunah dia, itu seketika pahala anda berdua pindah ke orang itu, seketika itu. Temannya mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya enggak, alhamdulillah, enggak seperti yang itu tuh. Masya Allah, kenal lagi, sama aja gitu kan. Hati-hati kadang-kadang banyak pahala-pahala yang hilang dengan perbuatan-perbuatan yang nggak disadari. Surga kita aja belum jelas, ngapain antum ngurusin orang lain? Perbaiki diri anda, dekati Allah dengan baik, ikuti tuntunan Nabi SAW berdasarkan keterangan para ulama salafus saleh. Selamat kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Selamat. Karena itu kata Nabi, orang yang menjauhi perdebatan sekalipun dia benar. Antum sudah benar nih, ada yang mendebat, antum tinggalkan, walaupun posisi anda benar. Lihat kata Nabi, maka akan dibangunkan baginya istana di pinggiran surga. Gak apa-apa di pinggiran juga, yang penting punya daripada nggak sama sekali. Nah, jadi teman-teman dari sini kita sudah bahas ini. Nanti kalau materi turunannya itu masih ada di fikih ikhtilaf. Nanti masih ada, anda boleh kumpul di. Ya. Ada misalnya kaidah memahami Al-Quran. Jangan dikira menjadi Imam Syafi'i itu gampang, jadi Imam Ahmad itu gampang, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu gampang. Kadang-kadang ada orang mudah saja mengatakan, siapa itu Ibnu Taimiyah? Siapa Syafi'i? Masya Allah, anda mungkin belum sekufu ilmu beliau itu, mungkin belum sekufunya gitu. Baca Quran aja, Masya Allah, itu belum, tidak cukup baca Quran langsung memahami ilmunya, langsung memahami artinya, belum tentu. Ada turunan ilmunya, hadis ada turunan ilmunya dan sebagainya. Nanti dari sini memunculkan kaidah-kaidah untuk memahami hukum. Nah, ini insya Allah ada beberapa persoalan yang lain waktu, kalau masih ada waktu nanti mungkin kita bisa diskusikan ya, insya Allah. Baik, rasanya demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi malam ini. Saya mau pastikan dulu sebentar, paham insya Allah? Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Kalau jelas, karena kita kajiannya Al-Quran dan Sunnah malam ini, saya bacakan hukum sunnah dulu ya, di hadis sebagai keterangan. Al-Bukhari nomor hadis 1477. Innallaha kariha lakum thalatha. Allah sangat benci dari kalian 3 hal. Enggak menyukai 3 hal ini. Satu, qila wa qala. Menyampaikan sesuatu dari sumber yang enggak jelas, hoax. Allah sangat benci dengan hoax. Jangan sampai nyebarkan hoax. Orang yang nyebarkan hoax itu orang yang dibenci Allah ya. Bahkan nanti ada setan khusus, setan hoax ada. Nanti ada. Antum tolong ya, jangan kaji yang baik-baik terus. Yang kurang baik pun dikaji supaya bisa dihindari. Antum paham tentang malaikat tapi nggak ngerti setan. Bagaimana bisa menghindari setan kalau nggak kenal siapa setan?
Harus diketahui jenis-jenis setan. Bahkan di masjid itu ada setan. Hati-hati. Khanzab namanya. Tugasnya dua. Satu, menggoda orang sholat. Di Abu Daud nomor hadis 666. Jadi kata Nabi, begitu Anda takbir begini, itu dia berkata, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan kaget, sebelum sholat begini biasa saja. Tapi begitu Anda takbir, tiba-tiba Anda ingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Allahu Akbar, kunci mobil ada di mana, jam berapa kajiannya, menunya apa, ada snacknya apa enggak, macam-macam, hal itu semua. Bahkan belum selesai kata Nabi, hatta la yash'ura al-musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang enggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Dan hati-hati, tugas dia yang kedua di masjid itu menggoda DKM masjid. Bukan jamaahnya, DKM-nya. Makanya hati-hati, kalau masjid belum jadi semua terlibat, tapi setelah jadi seringkali terjadi perselisihan yang tidak diharapkan. Itu khanzab. Ada setan rumah namanya dasim. Antum pergi ke sini, setan masuk ke ruangan antum. Namanya dasim. Perempuannya dasimah, ya. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah, shaim. Oh, kan? Ya, semua kan ketemu. Antum masuk kamar mandi apa yang dikatakan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan berarti ada kan? Setan rumah namanya dasim. Tugasnya 3. Yang pertama, dia merusak hubungan rumah tangga suami istri. Itu bahkan ada di Quran. Quran surah kedua ayat 102 dari atas sampai ke pertengahan. Yang kedua, menempati ruang kosong. Jadi begitu Anda keluar dia masuk. Makanya mohon izin ya, biasakan kalau masuk ke ruangan, ke kamar, ruang kosong, itu ucapkan salam. Assalamualaikum. Begitu Anda ucapkan salam, setan ini berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat di sini. Enggak punya tempat. Tapi kalau Anda enggak katakan salam, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Antum biasakan. Walaupun enggak ada orang, buka aja. Assalamualaikum. Enggak ada jawaban, normal. Dijawab Waalaikumsalam, ya itu menusta. Alhamdulillah. Saya ajarkan pada anak saya yang kecil tuh, dari sejak usia 2 tahun. Dia sudah bisa bicara, saya ajarkan, Kak, di kamar ini, ruangan itu ada setan. Kakak masuk, ucapkan Assalamualaikum. Setannya namanya dasim, saya bilang. Siap bu ya kan dia. Dia masuk kamar seketika dia praktekkan. Assalamualaikum dasim. Langsung dia sebut namanya. Tapi, maka teman-teman pelajari itu ya, supaya kita bisa hindarkan dari hal yang tidak diinginkan. Tapi itu satu, kila waqala. Yang kedua, ada setan hoax, namanya misut atau mitun. Dia menunggangi orang untuk berbuat dusta, termasuk dusta atas nama Nabi. Dan itu dusta paling tinggi. Dusta paling tinggi. Siapa yang mencatut nama Nabi, maka dia seakan-akan bersiap untuk menempati neraka. Man kadzaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minallah. Yang kedua, idha'atul mali, menyia-nyiakan harta. Allah kasih harta supaya banyak ibadah, antum sia-siakan. Beli yang tidak dibutuhkan, itu enggak disukai, Allah benci dengan itu. Baik, antum makan itu kalau makan, coba ingat teman-teman di Palestina, di Syria. Mereka setengah roti dibagi 16 orang. Antum kadang air masih ada, ditinggalin begitu aja. Roti dibuang begitu aja. Mereka itu rebutan. Itu kan ditanya oleh Allah. Dan yang terakhir, kathratus su'al, banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas. Sehingga dengan jelas itu, banyaknya pertanyaan menjadikan yang jelas jadi semakin tidak jelas. Paham sampai sini? Baik. Jelas uraiannya? Jelas. Ada pertanyaan? Ingat hadis tadi.